Oke, jadi ini teman-teman, kita sudah belajar untuk menambahkan data, membuat database, membuat collection di MongoDB menggunakan terminal. Tetapi ada cara yang lebih mudah. Jika teman-teman kurang familiar dengan tampilan terminal yang seperti ini, kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Oke, teman-teman harus menginstalnya Visual Studio Code terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah menginstalnya, saya langsung membuka Visual Studio Code-nya. Oke, di sini Visual Studio Code saya sudah terbuka. Nah, untuk mencoba MongoDB di Visual Studio Code, teman-teman harus terlebih dahulu menginstal ekstensi yang namanya MongoDB. Untuk menginstal ekstensi, teman-teman pilih yang icon ini, extension, atau shortcutnya Ctrl+Shift+X. Lalu teman-teman klik. Nah, kemudian di sini teman-teman cari yang namanya MongoDB. Nah, ini teman-teman pilih yang paling atas, MongoDB for Visual Studio Code. Nah, ini nanti teman-teman install terlebih dahulu. Nah, ketika sudah diinstal, maka di bawah ini secara otomatis ada icon MongoDB-nya. Oke, langsung saja kita klik iconnya. Kita harus melakukan koneksi terlebih dahulu. Untuk melakukan koneksi, kita bisa mengklik localhost yang ini, kita klik saja. Nah, maka secara otomatis MongoDB sudah berhasil ke connect. Oke, setelah MongoDB-nya berhasil ke connect, kita akan membuat playground dengan klik create new playground. Kita pilih yang ini. Oke, di sini bisa kita hapus saja semuanya dengan klik Ctrl A lalu delete. Di Visual Studio Code ini kita akan mengetikkan perintah-perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau di sini kan kita mengetikkannya di dalam terminal. Nah, maka kita akan mencobanya ke dalam Visual Studio Code agar jauh lebih mudah. Oke, kita coba yang pertama. Kita coba untuk menampilkan database. Nah, untuk menampilkan database sebelumnya kan kita sudah mencobanya, yaitu dengan cara mengetikkan show dbs seperti ini. Nah, lalu untuk menjalankannya kita tekan yang icon play di sebelah kanan atas ini, kita tekan lalu pilih yes. Nah, maka ini adalah outputnya. Nah, ini adalah database yang sebelumnya kita buat belajar MongoDB. Oke, kita juga bisa membuat database lagi dengan menggunakan use seperti ini. Nah, lalu di dalamnya ini kita akan mengetikkan apa nama databasenya. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di terminal, kalau kita menggunakan MongoDB di terminal, kita tidak perlu menggunakan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Kita cukup langsung seperti ini kan, nama database. Nah, seperti ini ketika kita ingin membuat database. Tapi kalau kita di Visual Studio Code, kita harus membungkusnya ini ke dalam sebuah kurung buka dan kurung tutup, lalu dibungkus dengan petik dan nama databasenya di dalam sini. Tapi kita tidak akan membuat database baru, kita cukup menggunakan database yang belajar MongoDB. Lalu di sini kita ketikkan belajar MongoDB. Oke, yang show dbs bisa saya hapus. Oke, seperti ini. Lalu mari kita coba menambahkan data baru. Oke, kalau teman-teman masih ingat, caranya adalah dengan cara db terus collectionnya tadi apa? Collectionnya kan tadi mahasiswa. Nah, mahasiswa lalu insert. Oke, seperti ini. Nah, di dalam sini kita bisa melakukan enter seperti ini, sehingga
penginputan datanya jauh lebih mudah dipahami. Nah, coba di sini saya akan menambahkan 2 data. Kalau kita menambahkan data lebih dari 1, kita harus membungkusnya ke dalam sebuah kurung siku. Oke. Terus di sini saya isikan datanya. Dan ketika kita ingin membuat datanya lagi, kita harus memisahkannya dengan koma. Nah, lalu kita tambahkan data lagi. Kita ganti NIM-nya. Terus ini namanya Anissa mungkin seperti ini. Kita bisa menambahkannya lagi. Jangan lupa dipisahkan dengan koma. Lalu kita paste di bawah sini. NIM-nya kita ganti Joan misal. Jadi untuk menambahkan data, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya insert. Lalu kita isikan datanya. Jika datanya itu lebih dari 1, maka kita harus membungkusnya terlebih dahulu dengan kurung siku. Lalu kita masukkan datanya. Nah, untuk pengisian data, teman-teman jangan lupa ini harus dibungkus dengan kurung kurawal. Oke, jadi ini maksudnya satu record, satu data. Oke, langsung saja kita eksekusi baris kode ini dengan klik tombol play. Yes. Nah, maka 3 data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, untuk menampilkan datanya, kita bisa menggunakan fungsi yang tadi sudah kita pelajari, yaitu find atau find.pretty. Oke, kita coba. Di sini akan saya komentar terlebih dahulu, karena kalau misalnya ini tidak dikomentar, maka ini akan dieksekusi lagi gitu. Maka saya tidak ingin kode ini dieksekusi lagi. Maka saya akan membuat komentar. Akan saya matikan script kodenya. Oke, di sini untuk menampilkannya db, terus nama collection-nya adalah mahasiswa .find. Oke, terus di bawahnya sini db .mahasiswa .pretty. Oke, seperti ini. Find.pretty. Oke, mari kita jalankan dengan klik tombol play. Yes. Nah, maka datanya sudah tampil.